Meski berada dalam partai koalisi, Partai Keadilan Sejahtera secara tegas menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena dinilai akan menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Bahkan spanduk-spanduk yang bertuliskan PKS menolak kenaikan harga BBM sudah tersebar di berbagai tempat. Ya, secara prinsip memang partai sudah memutuskan melalui DPTP, DPP tentang sikap yaitu bersama dengan rakyat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Dan itu sudah diputuskan, sudah disosialisasikan, dan agar sosialisasi ini juga semakin masif, maka memang ada keputusan untuk mensosialisasikan secara masif. Ada juga kreasi dari kawan-kawan untuk diantaranya kemudian menghadirkan spanduk-spanduk. Namun, sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ternyata tidak didukung oleh seluruh kadernya. Beberapa anggota Dewan Suro PKS yang kini duduk sebagai menteri dalam pemerintahan Presiden SBY justru mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Saya adalah sekretaris tim sosialisasi penyesuaian harga BBM yang diketuai oleh Wakil Presiden. Saya sudah beberapa kali sosialisasi, termasuk di TV One, di Metro TV, di Radio Sinta, baik juga di sosial media. Sikap PKS yang berseberangan dengan partai koalisi ini mengundang berbagai reaksi miring, terutama dari Partai Demokrat. Bahkan Nur Hayati berharap sikap PKS yang berseberangan dengan partai koalisi bisa diikuti dengan penarikan para menterinya dari pemerintahan. Kalau PKS mengatakan bahwa mereka adalah partai Islam, seharusnya malu. Karena di dalam Islam, orang berbicara beda itu adalah munafik. Jadi kalau misalnya memang itu adalah keputusan PKS, ya kita hargai, tapi jangan kemudian membebani rakyat. Kalau galau, sama sekali tidak. Kalau galau, ya jangan mengajak rakyatnya jadi galau. Lantas, apakah PKS akan tetap mempertahankan sikapnya menolak kenaikan harga BBM? Dan apakah PKS akan memutuskan untuk keluar dari partai koalisi? Pemirsa, kita bertemu kembali di acara diskusi yang paling populer di Republik ini. Dan malam ini kita sudah dengar, kita mengangkat topik PKS melawan. Tapi sebelumnya, saya ingin lebih dulu mengucapkan ikut berduka cita atas meninggalnya salah seorang tokoh bangsa ini dan seorang negarawan, Pak Taufik Kemas. Beliau betul-betul saya dari sisi yang paling dekat, karena saya cukup dekat dengan beliau. Saya melihat beliau itu sebagai tokoh yang sangat terbuka, sangat melihat persatuan dan kesatuan bangsa ini sangat penting, dan juga seorang demokratis. Satu hari di zaman pemerintahannya Ibu Mega, saya itu mendapat telepon dari salah seorang pemegang saham dari SCTP ketika itu. Dan waktu itu dibilang Pak Taufik agak sedikit tersinggung karena berita yang ada di SCTP. Dan kemudian teleponnya diserahin ke Pak Taufik Kemas. Dan ketika telepon itu saya jawab, yang keluar dari kata-kata Pak Taufik Kemas bukan kemarahan. Bang, bagaimana Bang? Baik-baik saja Bang. Itu justru yang keluar dari beliau pertama kali. Jadi keramahan, kesatuan, sehingga kita sendiri akhirnya malu sendiri diperlakukan seperti itu. Apalagi dia tahu persis bahwa dia lebih tua dari saya, tapi saya dipanggil oleh beliau itu Abang. Karena itu malam ini saya kira saya betul-betul ikut berduka cita atas meninggalnya beliau 2 hari yang lalu. Dan kemudian malam ini kita memang akan mengupas PKS melawan. Kenapa saya katakan PKS melawan? Setelah ketua atau presiden PKS LHI menjadi tersangka, dan kemudian juga pemanggilan terhadap pengurus teras dari PKS yang lain ke KPK, kelihatan ada kemarahan dari PKS dan juga kepada pemerintah ternyata. Karena itu
tidak mengerankan ketika PKS tidak setuju dengan kenaikan BBM, walaupun itu sudah diputuskan atau disosialisasikan oleh kabinet dan di Setgap sebagai perwakilan daripada partai-partai koalisi. Dan di rapat Setgap sendiri pengurus PKS abstain dan tidak hadir. Dan kemudian yang bermunculan justru spanduk-spanduk di berbagai daerah yang menolak kenaikan BBM. Tapi tidak hanya di situ perlawanan PKS. Sebelumnya anggota PKS yang duduk di Komisi 3 DPR justru ingin mengeluarkan komisioner dari KPK yang hadir dalam rapat kerja dengan DPR. Dan itu salah satu bentuk perlawanan tersebut. Dan sebelum kita masuk ke diskusi, saya ingin lebih dulu rekan saya, Dalang terkenal, mempertunjukkan wayang yang cocok dengan acara malam ini. It's the April rose that only grows in the early spring. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, selamat malam terutama kepada teman-teman saya PKS. Diundang Pak Karni beberapa kali nggak datang. Saya kira PKS sudah bubar. Ternyata masih ada Mas Fahri Hamzah, Mas Andi Ahmad. Yuk, tepuk tangan untuk Mas Fahri Hamzah. Saya juga ikut berduka cita udah Karni ke Pak Taufik Kimas waktu wayangan Satu Suro berbisik ke saya, Mas Tejo, dia panggil Mas. Seandainya masyarakat Indonesia nonton wayang, pasti masyarakat Indonesia nggak jadi masyarakat yang beringas. Wah. Apa karena falsafahnya? Tak pikir-pikir mungkin falsafah wayang. Tapi mungkin Pak Taufik benar juga. Kalau nonton wayang semalam suntuk, paginya udah ngantuk, nggak sempet demo, Pak. Ya, inilah cerita tentang dua muka. Ada seorang raja bernama Duryudana di dalam perang Baratayuda yang menghabiskan BBM Bang Karni. Di situ ada Prabu Salya yang satu kakinya ada di Kurawa, tapi satu kakinya ada di Pandawa. Ini aku tidak menyinggung PKS, tidak ada, ini wayang murni. Jen, anakku Raja Duryudana, aku Prabu Salya. Perang Baratayuda sudah menghabis-habiskan bahan bakar dan getih pating lewer. Untuk rompal irung rawong banjir darah di Kurusetra. Ger, stop perang Baratayuda. Ketika Baratayuda stop, kerajaanku Mandaraka aku pasrahkan kepada kamu. Amit-amit pasang Kalimantabe aku Adipati Karno Satrio Ngawonggo Surya Putra. Ger, Baratayuda itu keharusan di dalam politik. Perang itu harus ada, Ger. Di dalam politik pemihakan itu harus ada. Intelektual boleh tidak berpihak, tetapi Paduka itu pemimpin partai, yaitu Partai Kurawa non sejahtera. Opo iki? Ger, izinkan aku menjadi senopati melawan Pandawa. Bekonjang Kanjeng, tetapi apakah ada syaratnya? Syaratnya yang menjadi kusir keretaku harus setara dengan kusirnya Arjuna musuhku yang disetiri oleh Prabu Kresna. Bekonjang Kanjeng. Apa? Kamu dua-duanya menantuku dan aku sekarang menjadi suku sir kereta. Karno, belinggar keblatmu. Romo, di dalam sini kereta itu kusir kereta supir tidak rendah kedudukannya. Kamu menyangka bahwa presiden itu tertinggi? Tidak, supir presiden yang lebih tinggi karena nyawa beliau ada di tangan supir. Ger,
Suak stop saja Baratayuda, tingkat stres sudah di mana-mana. Masih banyak pekerjaannya kalau kalian rukun. Baru sehari yang lalu ada seseorang ditabuk pramugari, katanya dipukul. Hari berikutnya ada petugas kereta api dipukul. Kemarin ada wanita stres di Semanggi lawan arah. Seorang siswi di Surabaya, di daerah Jawa Timur menjadi germo. Ini bukan stres individual, ini stres kolektif yang salah pemimpinnya, lihat. Oke, aku antar kamu perang. Kocap Kacarita di dalam kereta perang. Sebetulnya Bang Karni, Adipati Karno sanggup melawan Pandawa, baik Pak Kaimalang. Tetapi begitu Sang Karno mau melepaskan panahnya kepada musuhnya Pandawa, karena kusirnya bermuka dua, disendal keretanya, luputlah Arjuna. Malah kosok balennya Pak Karni, kosok balen dari semua itu. Oh, inilah akibat orang bermuka dua. Inilah hari-hari terakhir Adipati Karno, yang namanya diambil oleh Bapak Sukemi Sosrodjarjo, bapaknya Bung Karno, Surya Putra. Matilah ketika itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Jadi ada stres itu ya, komunal atau kolosal? Ini stresnya sudah kolosal Pak Karni. Kalau baru sehari yang lalu ada pramugari mengaku dipukul, dan hari berikutnya ada petugas kereta api dipukul juga, hari berikutnya ada perempuan stres di Semanggi, hari berikutnya ada siswi baru SMP sudah menjadi germo. Ini menurut saya sudah stres kolektif. Pemimpin harus bertanggung jawab. Dan tidak ada lagi eker-ekeran. Bersatu. Aku marah tenan lagi. Kalau marah kayak gitu ya? Iya. Saya kayak Bung Fakri dulu. Bung Fakri juga kelihatannya kayak Sujiwo Tejo, marah. Kenapa sih PKS itu kok kayaknya udah mengusir KPK, habis itu ngelawan pemerintah atau koalisi? Apa sebenarnya terjadi? Terima kasih Bung Karni, dan saya terima kasih juga kepada Pak Tejo, luar biasa. Saya kira apa yang beliau gambarkan sebagai kegalauan atau stres kolektif itu perlu kita kaji secara baik. Saya kira saya mengapresiasi poin itu. Dan karena itu kalau ditanya PKS sebetulnya mau ditanya dari mana begitu ya. Artinya apa dari titik kasus Pak Lutfi atau dari titik kebangkitan atau kehadiran PKS 15 tahun yang lalu di dalam politik kita, atau sampai kapan saya nggak tahu. Tetapi yang jelas kami merasa bahwa ya partai ini memang partai anak-anak muda, dan memang ada tradisi kesantunan yang kadang-kadang bagi saya itu berlebihan di teman-teman PKS itu. Sehingga pernah kita membuat evaluasi, ini Pak Mahfud yang memimpin rapatnya, dalam banyak kasus itu teman-teman PKS misalnya ditinggal atau ditipu atau kadang-kadang ditindas begitu, itu justru karena dianggap kesantunannya itu berlebihan begitu. Nah memang muncul orang yang kira-kira kayak saya lah ya, yang ada beberapa banyak lah teman-teman, tetapi kira-kira yang dianggap kok karakternya itu nggak PKS banget begitu. Itu yang dikritik sama orang. Tetapi saya terus terang merasa bahwa di partai saya ini pikiran saya dilindungi, ya. Karakter saya dilindungi. Apa yang saya pikirkan kalau saya benar ya saya boleh mengatakan sebebas-bebasnya, dan saya boleh memperjuangkan pikiran saya itu secara luas dan terbuka.
Dan saya kira itulah yang terjadi dengan kami. Terus terang, misalnya waktu kasus Pak Lutfi, tidak ada reaksi PKS, kalau kita refleksi Bang Karni, Pak Lutfi itu diambil di depan rapat DPP, komplit pada hari itu. Dan kebetulan saya lagi di Filipina, lagi ada conference, jadi saya tidak terlibat begitu. Setelah itu, kalau kita rekonstruksi, DPP membuat keputusan tidak boleh ada komentar tentang kasus Pak Lutfi. Dan kita kemudian dipimpin oleh Presiden Partai yang baru, Pak Anies Mata. Kita keliling ke seluruh Indonesia untuk melanjutkan perjuangan kita untuk meyakinkan kader bahwa ya badai pasti berlalu. Ya. Pak Tejo perlu tahu bahwa kami menulis banyak lagu ya selama berkeliling ke 14 provinsi itu untuk merayakan semacam ketenangan lah bahwa satu orang boleh pergi tetapi partai tetap harus berjalan secara baik, dan kami dihibur oleh sukses-sukses kecil lah ya pada masa sosialisasi itu. Nah, PKS secara institusi baru membuat respon yang agak keras itu ketika sekelompok orang di KPK ya dengan mengendarai 2 mobil pada malam hari tanpa memakai jaket, tanpa membawa tanpa menunjukkan surat kartu pengenal, tanpa menunjukkan surat tugas, apalagi surat penyitaan dan sebagainya, tiba-tiba mau mengambil mobil yang mereka sebut sebagai mobil Pak Lutfi. Nah, kami mulai merasa bahwa ini sudah lewat ini ya, sudah agak kelewatan batas. Karena itulah kemudian ada sikap, sebetulnya belum bersikap, kecuali setelah juru bicaranya mengatakan PKS menghambat pemberantasan korupsi, PKS menolak penyitaan, PKS tidak kooperatif dan sebagainya gitu. Ada blackmailing kepada partai, padahal yang mereka hadapi malam itu satpam partai yang karena pengurus jam 9 malam, mereka kan masuk itu jam setengah 10 sampai jam 12 begitu ya. Kan sudah tidak ada pengurus, yang mereka hadapi itu satpam sebetulnya, nggak ada pengurus lagi. Jadi karena ada attack kepada partai, terpaksalah kita sedikit menunjukkan bahwa kita tidak terima di attack. Dan ini kan sebetulnya simbolisasi di dalam masyarakat demokrasi, masyarakat sipil, di mana negara tidak boleh sembarangan saja mengintervensi hak-hak sipil, ya, secara tidak bertanggung jawab, secara melawan hukum. Dan kadang-kadang selama ini karena citra dan sebagainya kita tidak pernah mau melawan, gitu. Sebab melawan atau mengkritik KPK itu kan sama dengan melawan pemberantasan korupsi, melawan isu induk sekarang ini yang ada. Tetapi kami ingin menunjukkan bahwa nggak bisa begitu. Tetap saja salah adalah salah, hukum adalah hukum. Nah, itulah yang kemudian muncul pada peristiwa pertama, ya. Kita berhadapan dengan KPK seolah-olah gitu. Padahal kami tetap ingin kepada yang awal tadi, kasus hukum silakan kasus hukum. Memang di tengah itu kemudian muncul banyak temuan-temuan kami lah ya, yang mudah-mudahan makin hari kami bisa meyakinkan publik bahwa cara kita menegakkan hukum itu tidak boleh dicampur dengan kebencian, tidak boleh dicampur dengan kampanye, tidak boleh dicampur dengan hal-hal lain di luar penegakan hukum bagi pencari keadilan. Ya. Kami temukan itu di jalan, dan ini yang kami mau katakan kepada publik bahwa semua penegakan hukum yang tidak murni sebagai sebuah penegakan hukum akan gagal, akan batal. Dan ini juga yang ingin kami yakinkan. Nah, kemudian muncullah masalah-masalah lain setelah itu yang kami dianggap marah, padahal argumennya nanti Pak Andi bisa ceritakan secara ilmiah ya. Alasan kita menolak kenaikan harga BBM itu. Ini ada hubungan nggak? Karena seolah-olah PKS itu menyalahkan pemerintahan SBY dan seolah-olah karena itu sekarang ini tidak setuju dengan apa yang diputuskan Setgap. Mungkin kalau soal BBM nanti Pak Andi, tapi saya mau lari sedikit kepada kasus Senturi ya, Bang Karni, mohon maaf. Nah, kenapa saya protes dengan Saudara Bambang Wijoyanto? Karena setahu saya ini ketua Pansus dulu, wakil ketua Pansus. Kami ini semua anggota Pansus, ada Pak Akbar juga adalah anggota Pansus Angket. Kami tahu betul bahwa waktu Saudara Bambang dipilih dulu di Komisi 3, dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyentuh kasus Senturi karena dia punya conflict of interest. Kalimat ini diiyakan dan diamini oleh pimpinan KPK yang lain. Coba di Google saja.
ada dukungan dari Pak Busro Mukoddas, ada dukungan dari Pak Abraham Samad bahwa saudara BW tidak akan terlibat. Tiba-tiba kemarin secara emosional terungkap bahwa otak dari strategi penyidikan kasus Senturi itu ada pada saudara BW. Lah itu yang bikin sebagian dari kami yang mengikuti kasus ini dari awal jadi bingung. Kok bisa orang yang punya konflik of interest, sebab kalau Bang Karni tahu kan, kasus ini kan kasus berantai, ujungnya nanti kan pengeluaran uang oleh LPS. Dan ketika uang itu dikeluarkan oleh LPS, penasihat hukumnya adalah saudara BW. Bagaimana dia akan memproses satu kasus hukum secara dingin, secara lurus, kalau dia terlibat, dia tahu bahwa dia akan terlibat di ujung. Karena itu saya menganggap ini konflik of interest yang besar, karena itu saudara jangan ngomong di sini, saya bilang begitu. Dan kalau saudara ngomong, saya lebih baik keluar. Saya ingin menunjukkan kepada orang bahwa konflik of interest seperti ini tidak bisa dibiarkan kepada di lembaga seperti KPK. Kira-kira begitu, Bang Karni. Ada bukti apa bahwa Bambang Wijayanto yang menjadi otak dari itu yang dikatakan kemarin. Kalau soal bahwa dia terlibat konflik of interest itu kan pengakuan. Iya. Ya kan pengakuan itu kan tinggi. Ya, kan? Tapi dalam penyidikan ini dia itu juga dikatakan kemarin bahwa dialah saya mau bocorkan sedikit kata dia, ini ada strategi penyidikan yang kami lakukan kepada kasus Bank Senturi. Kita kaget semua, oh ternyata dia yang nyusun strategi penyidikan. Kalau kayak begitu artinya ya sama juga bohong. Sama dengan kecurigaan saya kepada kepimpinan KPK sebelumnya, yang juga kantornya terlibat juga dalam kasus ini gitu loh. Sehingga ini diputar-putar. Layak kan dong kalau saya sebagai wakil rakyat curiga. Kenapa kasus ini hampir 5 tahun tidak jelas begitu ya? Berulang-ulang berganti-ganti sejak zaman Pak Tumpak. Pak Antasari, lalu zaman Pak Tumpak, lalu zaman Pak Busro, dari Pak Busro kepada Pak Abraham sekarang, ini nggak selesai-selesai. Jadi itu yang saya anggap konflik of interest yang tidak boleh ada di. Kenapa seolah-olah PKS mencurigai pemerintah dalam hal ini ada di balik ini? Nggak ada kecurigaan lah. Kalau kasus Senturi maksudnya? Bukan, sampai lanjut aja tadi sampai BBM pun kita oposisi. Saya kira kalau BBM lain lah ya. Ini argumennya silakan mungkin Andi yang nanti saya akan lanjutkan. Malam ini sebenarnya kita juga mengundang KPK untuk hadir. Mas Bambang Wijayanto, Pak Abraham Samad. Bahkan terakhir kita minta Johan Budi untuk datang ke sini. Tapi rupanya beliau-beliau berhalangan, kita rehat sejenak.